Hola guys, balik lagi di Travel Journals. Kali ini gue mau ajak lo semua buat muterin gereja-gereja kuno yang ada di Jakarta. Jujur li, gereja-gereja ini super unik sih. Ya kayak di awal gue bilang, gereja kuno jadi memang punya desain-desain arsitektur yang unik dan beda dari yang biasa kita lihat sehari-hari. Dan gue nggak jalan sendiri, tapi bakal bersama sejumlah teman yang tergabung dalam mini tour gereja kuno di Jakarta. Let's go! Dan sekarang gue lagi ada di depan gereja Immanuel. Dan sekarang aku mau ngajak kamu semua masuk untuk lihat-lihat kira-kira seperti apa sih gereja Immanuel ini. Ya. Waktu masuk lumayan kaget sama desainnya karena dia lingkaran gitu loh guys bentuknya. Mengingatkan gue dengan pengadilan situation yang muncul di film-film luar negeri. Nah, gereja ini ternyata juga pernah dipakai sebagai tempat syuting film Warkop DKI untuk scene pernikahan guys. Gereja Immanuel dulunya dibangun khusus sebagai tempat ibadahnya para petinggi Belanda. Di seberang altar kalian bakal melihat dua kursi yang terpisah sendiri. Nah, di sanalah raja ratu atau anggota keluarga kerajaan Belanda duduk kalau lagi berkunjung ke gereja Immanuel. Kalau sekarang sih ya jadi tempat duduk operator gereja guys. Nah ini guys, kursi yang dulu jadi tempat duduknya Raja dan Ratu Belanda. Ini posnya mereka kalau lagi ikut ibadah kali ya. Nih posnya ke depan sini. Berasa banget ya jadi Raja Ratu Belanda ya sekarang. Terus kan jadi operator. Di sini juga ada dua spot foto yang menarik. Pertama ada tangga melingkar, yang kedua di depan jendela lantai 2 ini. Bisa foto ala-ala siluet nih fotonya. Di lantai 2 kita juga bisa menemukan orgel atau organ pipa yang dibuat oleh Jonathan Butts pada tahun 1843. Hingga kini masih digunakan untuk mengiringi lagu pujian saat kebaktian. Ini biaya orgelnya 40.000 gulden mulai dari pembuatan sampai pengiriman ke Batavia. Ya sekitar 300 jutaan geng. Nah di sini aku udah memasuki area di mana kita bisa mengenal lebih dekat lagi soal gereja Immanuel ini. Kayak tadi kita tahu ada informasi bahwa ini gereja orgel, salah satu orgel tertua. Terus kayak di sebelah sini juga kita dikasih lihat ketika Raja dan Ratu Belandanya datang ke gereja Immanuel. Terus ada dokumentasinya. Keren banget sih gereja ini. Oke, di gereja ini tuh ada kantin yang katanya tuh ada makanan-makanan enak. Jadi kita mau coba makan dulu makanan yang ada di sana. Nanti aku kasih unjuk ya, ada makanan apa aja. Oke guys, itu dia seputar gereja Immanuel. Yuk kita cus ke gereja kedua. Oke, sekarang kita on the way ke gereja Peniel. Rutenya agak lumayan kalau jalan kaki. Kita jalan dulu ke arah pos blok lalu ke pasar baru guys. Guys, dari Jepang kakaknya. Oh ya, selamat siang. Namanya siapa kak? Yusuke. Ah, gimana, happy nggak di Indonesia? Oh ya, happy banget. Happy banget ya? Ya, senang banget. Sangat menikmati. Ya. Udah berapa lama di Indonesia? Baru 2 tahun ya. Baru 2 tahun. Ya. Rencana mau stay di sini selamanya atau pulang lagi ke Jepang? Iya, pengennya selamanya tinggal di Indonesia, cuma karena datangnya sebagai tugas ya. Jadi mungkin berapa tahun lagi harus balik ke Jepang gitu. Ya, sayang banget. Keluarganya soal di Jepang. Iya. Oke, kita lanjut jalan terus melewati jalan kecil dengan memotong pasar. Oke, betis kayaknya mulai kencang. Tapi harus tetap semangat dan santai deh. Gereja ini punya nama lain yaitu Gereja Ayam. Bukan karena di dalamnya ada ayam atau miara ayam ya guys, tapi karena ada patung ayam di atas bangunan gereja yang berfungsi sebagai penunjuk arah. Simbol ayam ini juga disebut mengingatkan umat Protestan akan peristiwa murid Yesus, Petrus, yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sampai ayam berkokok. Gereja peninggalan Belanda ini dibangun antara tahun 1913 sampai 1915. Gereja dengan gaya bangunan campuran arsitektur Italia dan Portugis ini awalnya sangat kecil dan hanya sebuah kapel. Kini gereja Peniel bisa menampung ribuan orang yang beribadah. Interiornya masih sama kayak di zaman dahulu guys. Nggak ada yang diubah kecuali beberapa hal yang memang harus diganti karena dimakan usia, seperti ubin yang berwarna putih ini. Gereja ini juga masih menyimpan sebuah Alkitab kuno berukuran besar dan berbahasa Belanda yang disimpan di mimbar gereja. Sayangnya karena termakan umur, Alkitab itu sudah sangat rapuh. Ini dimakan waktu, rusak ya. Nanti kan bisa lihat tuh, ada yang putih, ada yang ini dibawa ke Belanda pada tahun 1991, dirapiin di sana 1993, dibalikin lagi di Indonesia. Dan hanya ada 2 di dunia, yaitu di Gereja Peniel
di gereja sini sama di perpustakaan di Belanda. Buset, mimbarnya berbentuk mahkota guys, keren. Oke, update posisi. Sekarang gue udah ada di Gereja Sion. Usianya udah masuk 3 abad guys, aka 300 tahun. Pada zaman awal pembangunan, gereja ini dikenal dengan nama Portugis Wittenkerk yang artinya gereja Portugis di luar. Dulunya, orang-orang Portugis para tawanan VOC yang berada di luar tembok merasa membutuhkan gereja untuk tempat ibadah. Peter van Horn, anak dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, akhirnya memutuskan untuk membangun gereja itu. Interior gereja masih mempertahankan keasliannya guys, termasuk bangku dari eboni atau kayu hitam, kursi majelis, cawan, dan kursi panjang. Kemudian chandelier dari tembaga kuning yang dilengkapi pemantul cahaya berbentuk perisai dihiasi lambang Batavia. Oh ya, di sini juga ada orgel kayak yang di Gereja Immanuel guys. Orgel ini sempat tidak berfungsi sejak 1980 karena ada kerusakan alat. Orgel itu lalu diperbaiki dan bisa kembali dimainkan sejak 2001. Nah, gue juga mau kasih lihat pintu asli dari gereja ini. Jujurly estetik. Di samping depannya juga terdapat lonceng yang dibuat di Batavia pada tahun 1675. Oke guys, itu dia 3 gereja kuno yang sudah dirangkum untuk saat ini. Mau dilanjut part 2 nggak nih? Komen kuy, masih ada yang enggak kalah menarik nih. Sampai jumpa di Travel Journals berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, share, dan like.